Alhamdulillahi qasimil arzaq wa wahibi fadailil ahlak. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta wa ashkuruhu ala ma wahab wa usalli wa sallimu ala man bu'itha li yutammima makari ma ahlak Muhammadin alaihi afdalu salati wa askas salam wa radiyallahu an alihil adhari wa sahabatihil afadilil akhyar. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anallaha ta'ala ja'ala hadzal ma'asya bulaghatan lakum illa ukhrakum. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa budi pekerti yang baik maupun yang buruk datangnya dari nafsu dari setiap orang yang diekspresikan lewat tindak tanduk, tutur kata, kemauan, dan pilihan yang baik maupun yang buruk, yang indah maupun yang jelek. Jika nafsu kita terpimpin oleh segala kebiasaan yang baik, maka budi pekerti kita mulia dan baik. Jika sebaliknya, maka budi pekerti kita akan buruk dan jelek. Karena itu setiap muslim diperintah mendidik budi pekertinya sebaik mungkin karena mempunyai segala nilai yang positif. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Di lain kesempatan Nabi SAW bersabda pula, "Ma min syai'in fil mizani athqala min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat dalam mizan lebih dari budi pekerti yang mulia. Di lain kesempatan Nabi SAW juga berkata, "Al birru husnul khuluq." Kebajikan adalah budi pekerti yang mulia. Perhatikanlah baik-baik betapa mulianya Nabi SAW ketika mengatakan bahwa motivasi risalahnya adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Sebab menyembah Allah semata yang menjadi motivasi diutusnya beliau adalah didasari budi pekerti yang mulia. Karena tidak termasuk budi pekerti yang mulia jika Allah menciptakan para hambanya dan memberi mereka segala kebutuhannya, tapi hamba-hambanya yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya perbuatan itu termasuk budi pekerti yang buruk. Selanjutnya beliau menerangkan bahwa semua kebajikan yang termasuk budi pekerti yang mulia. Bahkan beliau menerangkan budi pekerti yang mulia termasuk sesuatu yang paling berat timbangannya dalam mizan. Selanjutnya beliau bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan sayyamal qiyamati akhasinukum akhlaq." Sesungguhnya seorang yang aku cintai dan paling dekat di sisiku pada hari kiamat, seorang yang paling mulia budi pekertinya. Ketika beliau ditanya perbuatan yang paling bagus, maka beliau berkata, perbuatan yang paling bagus adalah budi pekerti yang paling mulia. Selanjutnya beliau ditanya tentang penyebab yang paling banyak menyebabkan orang masuk dalam surga, maka beliau berkata, taqwallahi wa husnul khuluq, takwa dan budi pekerti. Perlu diketahui bahwa dari hadis-hadis di atas dapat dimengerti bahwa budi pekerti yang mulia merupakan kesempurnaan yang paling tinggi di bawah kenabian. Yang sedemikian itu karena seorang yang mempunyai budi pekerti yang mulia, maka ia tidak merugikan atau menyakiti orang lain. Seseorang yang sempurna budi pekertinya setelah ia mencintai Allah dan melakukan semua perintahnya serta menjauhi larangannya, maka ia dapat mencapai kedudukan yang paling sempurna di sisi Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimah wal mu'min wal mu'minat, sedangkan kalian yang mencontoh dan mengikuti jejak seorang yang mempunyai budi pekerti yang mulia, karena seorang yang berbudi pekerti yang mulia mempunyai rasa malu, tidak ingin menyakiti orang lain, selalu berbuat kebajikan, jujur lisannya, sedikit bicaranya, banyak kerjanya, dan sedikit kesalahannya, tidak suka menyelidiki orang lain, selalu berbakti manis, bergaul
bersikap rendah hati, sabar, suka berterima kasih, rela pandai menahan diri, sejati menjaga diri, tidak suka mengutuk, mencaci, mengunjung, dan mengaduh, tidak tergesa-gesa, tidak dendam, tidak kikir dan hasut. Wajahnya selalu tersenyum dan ramah. Ia mencintai dan membenci orang lain hanya karena Allah. Ia ridho dan marah hanya karena Allah. Seseorang yang mempunyai budi pekerti mulia seperti yang kami sebutkan di atas, pasti ia adalah seorang yang paling dicintai dan paling dekat di sisi Rasulullah SAW. Sebaiknya kita meniru jejak orang yang berbudi pekerti mulia dengan sungguh-sungguh, dan hendaknya kita memohon pertolongan Allah untuk mewujudkan hal itu. Karena hanya pertolongan Allah segala sesuatu akan terwujud. Adapun contoh orang yang paling mulia budi pekertinya adalah pribadi Rasulullah SAW. Karena itu kita disuruh meniru jejak beliau SAW, dan beliau pun SAW pun mengajak kita untuk memiliki budi pekerti yang mulia. Tirmizi meriwayatkan dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in asqala fi mizanil 'adil mu'minina yawma qiyamati min husnil khuluqi wa annallaha yubghidul fahisha badi." Tidak ada yang lebih berat dalam mizan lebih dari budi pekerti yang mulia. Allah membenci orang yang keji dan berbudi pekerti yang buruk. Ketika beliau ditanya perbuatan yang paling bagus, maka beliau berkata, perbuatan yang paling bagus adalah budi pekerti yang paling mulia. Ketika beliau ditanya tentang penyebab dan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka, beliau berkata, al-famu wal farj, mulut dan alat kelamin. Hadis yang berakhir mengisyaratkan bahwa kita harus mencegah baik-baik mulut dan alat kelamin kita lebih banyak, bukan anggota tubuh yang lain, karena peranan mulut untuk berbuat dosa sangat luas dan besar. Demikian pula alat kelamin kita untuk berbuat dosa kesempatannya sangat besar. Apalagi perbuatan zina merupakan perbuatan yang paling keji dan menyebabkan penyebab utama rusaknya hati dan nafsu seseorang. Seorang yang telah merusak hatinya tentunya tidak akan mempunyai budi pekerti yang mulia. Karena itu jagalah baik-baik lisan dan alat kelamin kita agar kita mempunyai budi pekerti yang mulia, dan agar kita mempunyai kedudukan terdekat di sisi Rasulullah SAW. Ingatlah baik-baik firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan jadilah kamu sebagai orang-orang yang jujur, karena takwa adalah modal segala kebajikan dan kejujuran adalah modal utama budi pekerti yang mulia. Sabar, oleh Kiai Haji Nuris Siddiq. Alhamdulillahilladzi amiril ibadahul mu'minina bisabri wal musabbarah wa ahmaduhu wa ashkuruhu wa usanni alaihi khaira kullahu wa huwa ahlahu. Arti sabar adalah menahan diri, rela dan pasrah meskipun sangat menyakitkan. Bersabar meskipun termasuk suatu kewajiban di berbagai kesempatan, maka ia termasuk budi pekerti yang terpuji. Sifat sabar hanya dapat diperoleh dengan cara banyak latihan sampai menjadi sifat utama bagi diri kita. Ketahuilah, kita seorang mukmin bersabar maka ia telah menahan dirinya dari marah. Sabar karena mentaati Allah dan Rasulullah SAW ketika melaksanakan sebuah kewajiban dan anjuran, maka kesabaran semacam itu adalah kesabaran yang paling utama. Allah akan memberi balasan bagi orang-orang yang bersabar semacam itu seperti yang disebutkan dalam firman-Nya berikut, "Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan pasti kami akan memberi pahala bagi orang-orang yang bersabar karena mereka telah melakukan yang terbaik. Mereka orang-orang beriman telah bersabar ketika melakukan amal-amal kebajikan. Mereka tekun melakukannya, tidak meninggalkannya sedikit pun, meskipun nafsu mereka ingin meninggalkannya. Selain itu Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar tidak ada hitungannya. Termasuk orang-orang bersabar, termasuk juga seorang bersabar ketika melakukan ibadah puasa, maka ia akan diberi pahala yang berlipat ganda karena ia telah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Selain itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun."
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Firman Allah tersebut menyuruh kita untuk bersabar dan meningkatkan kesabaran kita di medan juang, karena peperangan ke jalan Allah merupakan perintah Allah yang paling berat. Demikian pula berjaga-jaga di garis depan termasuk perintah Allah yang cukup berat. Karena itu Allah menyuruh kita bertakwa ketika mengerjakan perintah tersebut. Selain itu Allah menyuruh kita bersabar dari perbuatan yang haram seperti makan riba, berbuat zina, menumpahkan darah, merampas harta kehormatan orang-orang yang beriman, termasuk juga menahan diri dari minum khamr. Dalam kesempatan itulah seorang mukmin diwajibkan bersabar. Tidak ada yang mampu bersabar kecuali seorang mukmin. Allah menyuruh kita memohon pertolongan dalam bersabar dan sholat, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Selain itu Allah menyuruh kita bersabar ketika mendapat cobaan seperti yang disebut dalam firman Allah berikut. Dan berilah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang ketika mendapat cobaan maka mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam kesempatan yang lain Allah menyebutkan berbagai macam cobaan, misalnya rasa takut, lapar, berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Jika seorang mukmin bersabar ketika mendapat cobaan, maka ia menjadi seorang yang sukses. Dikatakan bahwa ketika salah satu putri Nabi SAW mengutus seorang untuk memberitahu kepada beliau SAW bahwa anaknya wafat, maka beliau SAW berkata kepada orang itu, "Aqari hal salama wa qul laha inna lillahi ma aqada lahu wa lahu ma a'ta kullu syai'in bi ajalin musamma fal tasbir wal tahsib." Sampaikan salamku kepadanya dan katakanlah hendaknya ia bersabar atas cobaan yang menimpa kepadanya, karena Allah berhak memberi dan berhak pula menarik pemberiannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Diketahui bahwa seorang yang bersabar harus berharap pahala dari Allah. Dalam salah satu hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, "Idza ba'tuliyatu abadi bihabibataihi wa ilaihi wa sabara wa awadtuhu anhumal jannah." Jika aku mencoba hambaku terhadap kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya dengan surga. Selanjutnya disebutkan juga di hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Mali 'abdil mu'mini indi jaza'an idza qabad tuwafiyatu mahu min ahli dunya summa tasyabahu illa bil jannah." Seorang hambaku yang beriman, ketika aku mematikan kekasihnya, kemudian ia bersabar dan berharap pahala, maka tidak ada balasan yang lain di sisiku selain surga. Selain itu Allah berfirman, "Wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun." Dan berilah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang ketika mendapat cobaan maka mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian tauhid oleh Kiai Haji Zarkasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa mengesahkan Allah dalam ketuhanannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, termasuk juga dalam pengabdian kepadanya, adalah termasuk salah satu program Allah mengutus Rasulnya dan menurunkan berbagai kitab suci. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yadillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia menerangkan kepada mereka tentang keesaannya, maka Allah
menyesatkan siapapun yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan Dia Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Selain itu Allah berfirman pula, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anil bu'dullaha bu'dullaha wajtani wattahu tafaminhum man hadallahu wa minhum may haqqat alaihi dalalah. Dan sesungguhnya kami utus seorang rasul kepada setiap umat agar ia menyuruh kaumnya menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selainnya. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tersesat. Maksud dari firman Allah, agar ia menyeru kaumnya adalah tugas setiap para rasul menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, tentunya setelah mereka dikenalkan kepada Allah lebih dulu. Kemudian barulah mereka diajak menyembahnya dan menjalani syariatnya, yaitu mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, termasuk juga menjauhi segala sesembahan selain Allah, seperti yang dilakukan oleh kaum Nuh. Pada mulanya mereka menghormati orang-orang yang saleh di antara mereka. Setelah orang-orang saleh mati, maka kaumnya menciptakan patung-patung selain ganti sosok mereka. Kemudian patung-patung itu diberi nama Suwa, Yaguth, dan Nasr. Patung-patung itu dijadikan sesembahan dan sekaligus untuk memohon hasil mereka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut, wala tadurunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'an wala yaghutsu wa yauqa wa nasra. Dan janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian, dan jangan pula meninggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Kaum muslim rahimakumullah, ketahuilah bahwa bertauhid kepada Allah sebagai Rabb adalah meyakini bahwa Allah adalah Rabb, pemelihara dan pemilik seluruh alam semesta. Tidak ada yang dapat menghidupkan maupun mematikan. Tidak ada pencipta dan pemberi rezeki. Tidak ada yang memberi keuntungan dan malapetaka. Tidak ada yang dapat memberi ataupun menolak kecuali hanya Dia. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika seorang hamba telah mempunyai keyakinan kepada Allah seperti itu, maka ia telah beriman kepadanya sebagai Rabb. Adapun yang tidak mengerti keyakinan seperti itu, kemudian ia mengalihkan harapannya kepada para wali dan orang-orang saleh, maka ia telah menyekutukan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah baik-baik bahwa mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya adalah mengenali baik-baik bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia seperti yang disebut dalam kitab sucinya dan lewat lisan nabinya. Hendaknya kita meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat yang mulia tidak mirip dengan nama-nama dan sifat-sifat selainnya, seperti firman Allah sebagai berikut, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak suatu apapun yang mirip dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Meskipun Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, bukan berarti Dia mempunyai telinga dan mata seperti makhluknya. Pokoknya Allah tidak serupa dengan siapapun. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa bertauhid uluhiyah kepada Allah adalah bertauhid dalam ibadah, yaitu hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah semata, meskipun setan banyak menyesatkan manusia dengan mempersekutukannya dengan sesuatu sehingga mereka menjadi sesat. Tugas para nabi adalah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bahkan Nabi Isa alaihissalam berkata, Ya Bani Israel, adbudullaha Rabbi wa Rabbukum, innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkan surga baginya dan menjadikan api neraka sebagai tempat tinggalnya, dan orang-orang yang zalim tidak akan mendapat penolong. Firman Allah tersebut mengisyaratkan bahwa Isa menyuruh kamu menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya dengan siapapun, dan Dia memberitahu pula bahwa siapapun menyekutukan Allah, maka ia tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan ia akan berakhir ke dalam neraka. Ia memberitahukan pula bahwa orang zalim tidak mendapat penolong dari siapapun, karena menyekutukan Allah merupakan kezaliman dan pelakunya adalah orang zalim. Ia memberitahukan bahwa
melanggar hak asasi orang lain termasuk zalim. Demikian pula seorang yang melanggar hak Allah termasuk zalim. Karena melanggar hak asasi orang lain termasuk dosa besar, maka menyekutukan Allah dengan sesuatu termasuk kezaliman yang paling besar. Seperti yang disebutkan oleh Luqman kepada putranya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah berikut, Ya bunayya la yushrika billahi inna syirka la dzulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan termasuk kezaliman yang paling besar. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya petunjuk dari dan contoh Rasulullah SAW mengisahkan bahwa syirik dalam ibadah termasuk kezaliman yang paling besar. Disebutkan bahwa suatu kali ketika Nabi SAW melihat tangan salah satu sahabatnya ada sebuah gelang dari tembaga, maka beliau SAW bertanya, apakah ini? Jawab lagi itu adalah penyelamat. Terdapat gelang dari tembaga, maka beliau SAW bertanya, apakah ini? Jawab lagi itu adalah penyelamat. Nabi SAW juga bersabda, cabutlah ia, sesungguhnya ia tidak akan memberi keselamatan apapun kepadamu. Demi Allah, andaikan engkau mati, engkau mempunyai keyakinan seperti itu, maka engkau tidak akan selamat. Sebutkan pula bahwa ketika ada seorang berkata di hadapan Rasulullah SAW, suka Allah dan sukamu, ya Rasulullah SAW, maka beliau SAW mencegahnya dan bersabda, katakanlah hanya kehendak Allah semata, janganlah engkau tambah dengan ucapan lain yang menjadikan aku sebagai sekutunya. Dari kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi kita dan para Nabi lainnya melarang kaumnya masing-masing menyekutukan Allah karena dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga. Alhamdulillahi kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahi wahidil akhadil faradis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yattakhid sahibatan wala walad. Ahmaduhu wa asta'inuhu wa ashkuruhu lahul minnatu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Lakal hamdu rabbana ala ma an'amta alaina. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawlan ahadana Allahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wasirajan munir فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة فجزاء الله عنا خير ما جزى نبينا من أنبيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله مالك الحق مبين. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله صادق وعدل أمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم.
فسير على خط رسوله كريم يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا أحزن إن الله معنا. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan cuma takwa dalam hanya ucapan dalam bibir, melainkan takwa yang dinyatakan di dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari. Atau segala ucapan perbuatan kita selalu berpegang dan berlandaskan pada apa yang telah disyariatkan Allah melalui agama yang lurus, ialah agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Allah telah berfirman, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا أحزن إن الله معنا. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkan dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu ia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan berhati-hati dari godaan setan, sebab setan itu pekerjaannya adalah mengajak dan memerintahkan kita kepada kejahatan dan kemungkaran. Setelah itu berserah dirilah bulat-bulat kepada Allah dalam segala perkara, sebab apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terlaksana, sekalipun siapa saja yang hendak menghalang-halangi, tetapi apa saja yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terlaksana, sekalipun juga siapa yang ingin berusaha melaksanakannya. Allah menyuruh dan berpesan kepada kita, hendaknya kita selalu bertakwa seperti yang disebut dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Saudaraku seiman, ketahui bahwa bulan Muharram adalah bulan pertama dalam bulan-bulan Qamariyah. Dalamnya terdapat hari-hari yang penuh berkah, khususnya pada hari Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram. Pada Asyura Allah menganjurkan umat Islam berpuasa sunnah, bukan puasa wajib, seperti hadis yang adalah Bukhari dan Muslim berikut, inna hadzal yawma yawmu Asyura wa lam ya'tu billahu walaikum siyamahu faman sya'a falyasumhu wa man sya'a falyaftir. Sungguhnya hari ini adalah hari Asyura. Allah tidak mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Barang siapa yang ingin berpuasa maka silakan berpuasa, dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa maka silakan berbuka. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hari-hari Asyura di masa lalu banyak kejadian penting dalam sejarah, di antaranya diterimanya taubat Adam, diselamatkan Nabi Nuh dari para pengikutnya dari bahaya banjir, tenggelamkannya Fir'aun dan para tentaranya ke dalam laut, dan diselamatkan Musa dan para pengikutnya dari Fir'aun. Kemudian yang keempat, diutusnya Nabi Musa kepada Fir'aun dan mengaku sebagai Tuhannya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Dan di lain kesempatan ia berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Quran surah An-Nazi'at ayat 24. Yang kelima, pada hari Asyura maka Musa diutus menemui Fir'aun untuk
mengajarnya ke dalam Islam, yaitu menyembah Allah dan mengesahkan yang Maha Esa dan meninggalkan segala persekutuan bagi Allah. Dalam firman-Nya Allah menyebut dalam firman-Nya, idhab ila fir'auna innahu tagha wa qul hal laka ila an tazakka wa ahad wa ahid yaka ila rabbaka fatahasya fa'arahul ayatul kubra. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepadanya, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Karena kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Lalu Musa memperhatikan padanya mujizat yang besar. Quran Surat An-Nahl ayat 17-20. Musa dan para pengikutnya telah mengalami berbagai tekanan dan penyiksaan dari Fir'aun dan rakyatnya. Kemudian pada suatu malam Musa pada para pengikutnya sebanyak 600.000 orang diperintahkan oleh Allah meninggalkan Mesir. Kemudian disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya sebanyak 1.600.000 orang. Mereka bermaksud membinasakan Musa dan para pengikutnya. Mari kita ikuti ceritanya dalam firman Allah berikut. Falamma tara'al jam'ani qala ashabul Musa inna ما ندركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami mewahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 61-63. Maka dengan izin Allah, lautan itu terbelah menjadi 12 jalur, masing-masing jalur bagi gunung yang besar. Di antara kedua kelompok itu terdapat tentara yang kering, sehingga Musa dan para pengikutnya melewati daratan itu. Demikian pula Fir'aun dan para tentaranya juga menyusul mereka melewati daratan itu, sehingga mereka berkata, pasti kami akan mengejar dan menangkap mereka. Pada saat itu Jibril menunggang kuda betina, sedangkan Fir'aun menunggang kuda jantan, sehingga kuda Fir'aun mengejar kuda betina milik Jibril dan berada di depannya. Setelah Fir'aun dan seluruh bala tentaranya melewati daratan yang kering itu, maka Allah menggelapkan mereka semua sebagai balasan yang buruk bagi mereka yang telah berlaku buruk kepada Musa dan kaumnya, seperti yang disebut dalam firman Allah berikut, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka telah berbuat makar kepada Allah dan Allah membalasnya dengan perbuatan yang serupa, dan dia sebaik-baiknya yang berbuat makar. Surat Al-Imran. Yang disebut perbuatan makar dalam ayat di atas adalah Allah membahas kesehatan mereka dan siksa yang pedih. Dan Allah menerangkan tentang perjalanan Musa dan Bani Israel sebagai berikut. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka hendak mengenainya dan menindas mereka. Bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, katakanlah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah berdurhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Yunus. Dalam firman Allah di atas, Allah menolak perbuatan Fir'aun karena pertobatan yang dilakukan olehnya sudah terlambat waktunya, yaitu ketika akan mati tenggelam pada cara didramanya suatu perbuatan adalah dalam jiwanya seorang terlepas dari sesuatu. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan mujizat yang agung itu, sebagai yang pengikut Fir'aun berkata, sesungguhnya Fir'aun tidak mati dan ia akan dimunculkan kembali dari laut. Kenyataan memang demikian, Allah memunculkan kembali jasad Fir'aun di laut agar dapat dijadikan pelajaran bagi setiap generasi setelahnya, seperti yang disebut dalam firman Allah, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu
dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia terlengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Yunus. Pada Quran Surat Yunus, pada hari Asyura beberapa tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ada sejumlah orang zalim yang membunuh cucu Rasulullah SAW, Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seputar bahwa Allah telah memberitahu kepada Rasulnya SAW bahwa Al-Husain akan terbunuh. Pada suatu hari, malaikat Mikail, malaikat yang menurunkan hujan, minta mengunjungi Nabi SAW. Lalu ketika itu beliau sedang berada di rumah Ummu Salamah dan berpesan untuk menjaga pintu rumah, jangan sampai ada orang yang lain masuk ke dalam rumah itu. Karena beliau sedang menerima tamu malaikat Mikail, tetapi tidak lama setelah itu Al-Husain masuk ke dalam pintu itu secara tidak sengaja, sehingga beliau merangkulnya karena sangat cinta kepadanya. Tanya malaikat Mikail, "Hai Muhammad, apakah engkau mencintainya?" Jawab Nabi SAW, "Ya." Kata malaikat Mikail, "Kelak umatmu akan membunuhnya. Kalau engkau ingin melihat tanah tempat terbunuhnya cucumu, maka aku akan memperlihatkannya kepadamu." Maka Mikail mengulurkan tangannya dan memperlihatkan genggam tanah Karbala yang berwarna merah. Maka Ummu Salamah mengambilnya dan membungkusnya dalam sebuah kain. Ketika Al-Husain radhiyallahu terbunuh, maka bintang-bintang di langit terlihat di siang hari dan tanah di bawah batu terlihat merah. Ketika batunya diangkat dan itu terlihat bekas darah, dan itu merupakan tanda bahwa penduduk langit menangis karena terbunuhnya Al-Husain juga dengan Rasulullah SAW. Sofiyah, bibi Nabi SAW, juga menangis dan mengutarakan kesedihannya dalam bait puisi berikut. Sungguh bumi dan langit menangis karena kematian Al-Husain, demikian pula Jibril, kawan dekat Nabi SAW. Terbunuhnya Sayyidina Husain terjadi pada hari Asyura di bulan Muharram. Kaum muslimin rahimakumullah, katakan bahwa kesedihan Husain yang disebutkan di atas dapat kita jadikan pelajaran yang baik buat bekal hidup kita sebelum kematian dan menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.